Baik, kita lanjut kembali dengan tema Kecimol. Banyak beberapa pihak menyuarakan agar Kecimol ini dibubarkan. Uh, Kalau kita lihat dari keberatan-keberatan dari pihak-pihak yang menyuarakan Kecimol dibubarkan, saya melihat ada dua hal. Pertama, seringkali nyongkolan ya yang diiring oleh Kecimol itu terjadi keributan-keributan ya, walaupun tidak semua, tapi ada beberapa kejadian-kejadian di mana nyongkolan yang diiring dengan Kecimol terjadi keributan seperti perkelahian ya, ada kemacetan yang parah ya. Dan kemudian yang kedua, ini mungkin yang akhir-akhir ini adanya gerakan-gerakan dari penari-penari Kecimol, dancer-dancer itu yang dianggap tidak senonoh, dan juga ada jangger-jangger ya, jangger-jangger alih-alih kalau salah itu yang kemudian melakukan gerakan-gerakan yang erotis, bahkan ada terjadi adegan-adegan yang dianggap kurang layak ya, bertentangan dengan norma-norma, bertentangan dengan norma agama, dengan norma adat dan sebagainya. Untuk itu, terhadap tuntutan-tuntutan ini, menurut saya, pertama bahwa Kecimol ini adalah aset. Nah, Kecimol adalah aset seni kita ya, karena Kecimol ini bagaimanapun adalah akulturasi ya. Sudah saya jelaskan di episode sebelumnya bahwa yang saat ini Kecimol ini adalah generasi ketiga ya. Pertama dulu memang murni tradisi. Generasi kedua itu hibrid ya, perpaduan antara alat musik tradisi dengan alat musik modern. Tapi justru yang ketiga ini adalah hampir berbentuk band. Tapi bagaimanapun ini adalah kekayaan ya, potensi ya, seni kita. Terlebih yang terlibat di Kecimol ini, kalau kita dengar ada 350 grup ya, yang mana kalau satu grup 30 sampai 40 orang sekalinya berarti ada 10.000 orang yang terlibat. Jadi sayang kalau Kecimol ini kita bubarkan sepanjang masih bisa dibina. Nah, karena grup-grup yang sering bermasalah ini sebenarnya tidak banyak itu yang saya dapat info ya. Nah, untuk itu menurut saya, pendapat saya, apa yang harus kita lakukan? Pertama ya, harus ada pembinaan dari pemerintah. Ini yang belum ya, yang belum. Jadi harus grup-grup Kecimol ini dibina lah, karena mereka lahir tumbuh besar ini berjalan sendiri ya, berjalan sendiri. Dulu tahun-tahun awal 2000-an pernah pembinaan melalui festival Kecimol, dan di sana diatur. Nah, itu salah satu bentuk awal. Tapi kemudian setelah itu tidak ada lagi ya, pembinaan ini. Untuk itu kita berharap pemerintah membina dulu ya, sebelum melakukan punishment, membina dulu grup Kecimol ini. Kemudian yang kedua, terhadap grup Kecimol ya, grup Kecimol kita minta untuk berbenah ya. Apa yang menjadi aspirasi, keluhan dan pendapat dari publik itu tolong diakomodir ya. Berbenahlah ya, karena Kecimol ini kan tampil di ranah publik, sehingga wajar kemudian mendapat penilaian-penilaian publik ya. Untuk itu berbenah bila tidak ingin terus-menerus diresistensi oleh masyarakat ya. Yang ketiga, kita berharap ada regulasi ya,
aturan tentang nyokolan secara keseluruhan. Jadi regulasi tentang ketertiban nyongkolan, baik dengan pengiring musik ataupun tidak, baik yang diiring ke cimol, apakah gedang bele, apa yang lain, itu nanti regulasi ini mengatur tentang ketertiban nyongkolan, ya. Karena terutama berkaitan dengan misalnya di jalan, ya. Di jalan ini seringkali karena perkembangan zaman, semakin banyak kendaraan, sementara volume jalan tidak berkembang, ini juga sering mengakibatkan kemacetan. Nah, bagaimana solusinya? Nah, ini harus ada aturan hukum yang mengatur sehingga pihak-pihak yang berkompeten mempunyai alasan dasar untuk pengaturan dan sebagainya. Keempat, nah ini yang terakhir, bagi oknum-oknum, ya, kecimol ataupun ale-ale yang melakukan tindakan-tindakan, gerakan-gerakan yang dapat dikategorikan sebagai porno aksi, jadi ini bisa masuk sebagai delik. Jadi kita minta aparat melakukan penegakan hukum terhadap grup-grup atau oknum-oknum yang melakukan aksi-aksi pornografi, ya, karena itu bisa termasuk dalam aksi porno aksi, ya, porno aksi, ya. Jadi itu penegakan hukum sehingga ada efek jerah. Jadi mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya nanti kita diskusikan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.